Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bangunkan kembali kita setelah kita dinantikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah sehat, amanah hidup di hari ini yang kita manfaatkan sebaik-baiknya buat beribadah, mengumpulkan bekal dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belajar tentang beberapa muqaddimah yang terkait dengan beriman kepada qada dan qadar. Terus sekalian, kita sekarang sedang mempelajari tentang iradah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sedang belajar kemarin tentang ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dan maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui sesuatu, dia kalau berkehendak untuk melakukan apa yang dia ketahui, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Yang disebut dengan iradah namanya, dengan iradah, ya. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, arada iradah. Jadi tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu selalu berdasarkan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga selain memiliki kehendak yang tidak bisa dihalangi, juga mampu melakukan apapun yang dikehendaki. Nah, inilah nanti proses-proses takdir itu berlangsung. Jadi kalau Allah berkehendak, maka Allah mampu dan pasti mampu untuk mewujudkan kehendaknya. Jadi kalau manusia punya ilmu, punya keinginan, tapi tidak semua orang yang punya ilmu, punya keinginan mampu mewujudkan apa yang dia inginkan, yaitu manusia. Karena wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan lemah, ya. Tetapi innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dia berkehendak, pasti dia mampu untuk mewujudkan kehendaknya. Nah, hadirin sekalian, informasi ilmu tentang kayak begini penting sekali untuk kita ketahui ketika kita belajar tentang qada dan qadar, ya. Karena setiap kejadian nanti itu semua adalah atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang Allah inginkan, yang Allah pasti mampu untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah, kemudian pada hari ini kita akan belajar pengantar yang kelima. Iradah Allah tidak bertentangan antara satu dengan lainnya. Iradah Allah
tidak akan bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kita baca saja pengantarnya buku ini. Kita telah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada manusia kehendak bebas. Kita telah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada manusia kehendak bebas. Artinya manusia itu dalam batas-batas tertentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendak. Ya, saya ingin begini dan kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Memberikan kebebasan memilih dalam sebagian perkara untuk mengujinya dalam kehidupan dunia. Jadi tujuan manusia diberikan kebebasan adalah untuk menguji mereka apakah mereka melakukan yang diperintahkan oleh Allah atau malah mereka meninggalkan yang diperintahkan, melaksanakan apa yang dilarang. Jadi tujuan diberikan kebebasan adalah untuk ujian, ya, untuk ujian bagi kehidupan manusia. Hal ini disertai seperangkat hukum taklif atau beban sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Jadi setiap kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dan tidak diciptakan bebas melakukan apapun tanpa ada aturan. Maka Allah turunkan namanya taklif. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan namanya taklif. Ya. Tetapi taklif dari Allah itu tidak mungkin diturunkan, diberlakukan yang kita tidak mampu untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah itu memberikan taklif atau beban kepada manusia kecuali atas kemampuan manusia untuk melakukannya. Jadi Bapak sekalian, tidak ada perintah Allah atau syariat Allah itu yang tidak mungkin atau tidak bisa untuk dilakukan oleh manusia. Nah, kalau nanti kasus tertentu manusia tidak bisa, nanti ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya, nggak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk dan sebagainya, itu nanti kasus-kasusnya. Ya, tapi secara umum tidak ada namanya perintah wajib begitu, tetapi tidak tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata, nggak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan taklif sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Dengan demikian sangat mustahil pada waktu bersamaan dia menghendaki manusia, ya, dia menghendaki manusia bagaikan bulu yang berterbangan di udara, tidak memiliki kehendak, ikhtiar ataupun kemampuan. Jadi nggak mungkin Allah menciptakan manusia sama sekali nggak bisa melakukan apapun. Enggak. Allah kasih manusia kemampuan melakukan sesuatu dan keinginan melakukan sesuatu. Ya, sehingga kita tuh dengan keinginan dan kemampuan terbatas yang Allah kehendaki, kita bisa melakukan apapun yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak sekalian, itu kan ternyata kita rasakan itu. Umpamanya saya mau membuat program, ini sebentar lagi Muharram nih, ya. Sebentar lagi Muharram, insyaallah hari Selasa ini kita akan masuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Tahun ini 1448 ini saya mau begini. Bikinlah kita program 1 tahun. Ya, kita bikin program 1 tahun.
Nah, program setahun itu berarti itu kehendak kita itu, ya kita kita canangkan kehendak kita. Dan biasanya kita menuliskan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kemungkinan bisa kita wujudkan. Maka berjalanlah kita di tahun itu sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Dan berarti kita punya kehendak, kita punya kemampuan untuk mewujudkan kehendak. Tetapi yang kita sadari adalah bahwa manusia itu punya keterbatasan kemampuan dan tidak semua apa yang dia rencanakan itu selalu terwujud. Itulah hakikat manusia. Itulah hakikat manusia. Maka kita dengan kesadaran itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kehendaki itu dikehendaki juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini juga yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kesadaran ini penting. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kehendak mutlak, ya, dengan sesama manusia sekalipun. Namanya ada seorang laki-laki tertarik ingin menikahi seorang perempuan, mau dia pengen nikah dengan orang tertentu, ya, tapi ternyata si perempuan itu tidak berkehendak, tidak ingin menikah dengan laki-laki itu. Kalau tidak bertemu dua kehendak ini, tidak terjadi, ya, tidak akan terjadi, ya. Kata orang namanya bertepuk sebelah tangan, ya, bertepuk sebelah tangan. Itu manusia. Kita ingin tapi orang tak ingin, tidak jadi, ya, itu manusia. Jangankan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena semua di alam ini adalah milik Allah, kalau kita berkehendak minta kepada Allah, ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki itu tidak ada yang bisa kalian kehendaki kecuali kalau Allah berkehendak baru jadi, ya, baru jadi. Kalau enggak. Nah, itulah kita harus sadari bahwa kita ini punya kelemahan, karena memang manusia diciptakan punya kelemahan. Maka minta kepada yang maha kuat. Nah, kesadaran ini yang penting kita miliki dalam menjalani kehidupan. Masalahnya akan menjadi jelas jika kita mencermati prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip pertama tentang iradah ini, segala kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan ataupun berbenturan satu dengan lainnya, ya. Ini prinsip pertama yang harus kita sadari, bahwa kehendak Allah itu nggak mungkin antara satu dengan yang lain itu berbenturan atau tabrakan. Apabila kehendak Allah Subhanahu wa taala telah digantungkan terhadap sesuatu, maka mustahil secara bersamaan ia menetapkan yang sebaliknya. Tidak mungkin, ya, karena kehendak Allah itu pasti sama dan tidak mungkin berbenturan. Misalnya, sangatlah mustahil bagi Allah yang menghendaki kehidupan bagi seseorang, kemudian secara bersamaan dia menghendaki kematiannya, ya. Kalau Allah berkehendak bahwa si fulan itu umurnya sekian tahun, maka takdirnya itu tidak mungkin pada satu saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang lain, ya, dengan takdir yang telah dia tetapkan. Sebagaimana mustahil menjadikan manusia mukallaf memiliki kehendak bebas dan melakukan suatu perbuatan tertentu, namun secara bersamaan dia meniadakan kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Maksudnya gini, Allah telah menetapkan sholat sebagai salah satu daripada aturan syariat, ya. Allah telah menetapkan sholat sebagai aturan syariat. Subuh katakan kayak begini. Jadi
tidak mungkin, ya, tidak mungkin Allah itu akhirnya menurunkan kehendak, ya, untuk menjadikan manusia tidak mungkin bangun subuh, karena Allah telah menetapkan syariatnya untuk bangun subuh, bahkan diperintahkan untuk bangun sebelum subuh untuk sholat tahajud. Nah, ketika Allah berkehendak dalam syariatnya manusia diperintahkan wajib untuk bangun subuh, untuk sholat subuh, maka Allah juga berikan kemampuan bagi manusia untuk mewujudkan kehendak Allah ini. Nah, jadi ini nggak mungkin bertentangan, ya, nggak mungkin bertentangan. Jadi kalau Allah berkehendak dengan syariatnya, maka manusia akan diberikan kemampuan untuk bisa mewujudkan kehendaknya itu, syariatnya itu. Ini maksudnya. Jadi segala kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Adapun menjadikan manusia bebas memilih dalam suatu amalan, namun meniadakan kebebasan itu dalam amalan yang lain adalah perkara yang dapat diterima akal. Ya. Hal ini tidak saling bertentangan ataupun berbenturan. Ya, kalau ada dua pilihan, ada tiga pilihan dalam kehidupan, manusia nggak mungkin bisa milih semuanya. Ya, ada kelemahan dan kekurangan manusia, hanya bisa menentukan satu. Itu tidak bertentangan dengan kehendak yang ini. Itu ya. Yang pertama, bahwa tidak mungkin ada keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah yang bertentangan dengan perintahnya, dengan aturannya yang lain. Ya, kalau Allah perintahkan sholat, ya, pasti manusia diberikan kemampuan sebenarnya untuk melaksanakannya. Nah, nanti ada masalah kenapa antara satu dengan yang lain itu ada yang melaksanakan yang tidak, itulah ujian. Ya, itulah ujian manusia, melaksanakan atau tidak. Tapi kemampuan untuk melaksanakan Allah berikan kepada semua manusia. Ya. Prinsip kedua, segala kehendak Allah pasti cocok dengan ilmu dan hikmahnya, seperti yang telah kami terangkan. Ini kedua ini ya, yang harus supaya kita membangun husnuzon. Ya. Jangan, nggak boleh kita membangun prasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tergantung dari prasangka kita terhadapnya. Ya. Jadi yang kedua ini, segala kehendak Allah pasti cocok dengan ilmu dan hikmahnya. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak tentang sesuatu, sudahlah untuk kita, umpamanya kita nggak menginginkan itu tapi terjadi. Maka bagaimana penerapannya dengan ini? Dengan prinsip kedua nih? Gimana? Ya, penerapannya. Terima. Ya, terima. Allah yang Maha tahu apa hikmahnya. Gitu. Ya, Allah yang Maha tahu apa hikmahnya. Ini prinsip kedua nih penting nih. Yang pertama tadi, nggak mungkin bertentangan antara satu kehendak dengan kehendak yang lain dari Allah. Yang kedua, kehendak Allah itu pasti cocok dengan ilmu dan hikmahnya. Ya, itu prinsip kedua yang harus kita pahami betul tentang hakikat kejadian tertentu itu. Ya, bahwa pasti cocok dengan ilmu dan hikmahnya. Dan tidak termasuk hikmah Allah, ya, membebani hambanya kecuali dalam batas-batas kemampuannya. Jadi siapa saja yang tidak memiliki iradah atau kehendak, maka tidak ada baginya kemampuan. Dan karena itu manusia yang mukallaf harus memiliki kehendak bebas yang membenarkan taklifnya sesuai dengan ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika menurunkan taklif, pasti Allah tahu dan Maha tahu kenapa Allah menurunkan syariat itu, dan
apa yang Allah kehendaki itu pasti manusia mampu untuk mewujudkannya, mampu untuk meninggalkannya kalau itu larangan. Jadi jangan tanya kalau ada umpamanya, kenapa ya kok apa namanya kok perempuan disuruh pakai jilbab ya, laki-laki ndak umpamanya, kayak gitu umpamanya ya. Kenapa kok warisan tuh ya perempuan tuh setengah dari laki-laki? Yang paling pertama sebelum kita mengambil hikmahnya itu, Allah Maha tahu dengan syariatnya. Yang paling pertama harus kita ya kita kita tanamkan dalam diri kita, kalau Allah telah turunkan syariatnya itu pasti cocok dengan ilmunya dan hikmahnya ya. Dan syariat ini nanti baru kita bukan tidak boleh untuk mencari hikmahnya, tetapi yang paling pertama adalah kita sami'na wa ata'na dulu. Setelah itu silahkan kita mencari hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik perintah ini. Ya, tidak hanya apa hikmah di balik kejadian, tapi apa hikmah di balik perintah dan sebagainya. Nah, itu manusia tidak mungkin ya, tidak bisa untuk mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ya. Pasti kehendak Allah itu cocok dengan ilmu dan hikmahnya. Yang ketiga, apabila manusia menentukan pilihannya dalam suatu perkara, apabila manusia menentukan pilihannya dalam suatu perkara yang memang Allah anugerahkan kepadanya kekuasaan memilih, maka ikhtiarnya dalam perkara ini tidak berarti mengingkari kehendak Allah dalam sesuatu. Ya. Jadi dalam kehidupan manusia berhadapan dengan sekian pilihan, ya, dengan sekian pilihan, dan dia tidak mungkin bisa untuk mengumpulkan semua pilihan itu. Ya, pasti hanya satu atau dua pilihan yang biasa sesuai dengan kemampuan dia. Ya, dan memang manusia diberikan kemampuan untuk menentukan pilihannya. Allah berikan kemampuan manusia untuk menentukan pilihannya. Maka ikhtiar dalam dalam masalah ini tidak berarti mengingkari kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menentukan pilihan-pilihan, manusia diberikan kemampuan untuk melaksanakan pilihan-pilihan itu. Maka sepanjang dia melakukan pilihan berdasarkan opsi-opsi yang ada, itu berarti mereka tetap melaksanakan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak di luar dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nih, ada sekian pilihan, ya, maka manusia mengambil satu atau dua pilihan, tetap yang dia pilih itu adalah keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingkari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang berkehendak menganugerahkan kepadanya kekuasaan untuk memilih, ya, untuk memilih. Namun tidak berarti Allah selalu meridhoi ikhtiar orang tersebut, ya. Tidak selalu Allah meridhoi ikhtiar orang tersebut. Hal ini telah tampak jelas dalam kehidupan manusia. Misal orang yang diberi kebebasan untuk berbuat, kadang-kadang melakukan perbuatan yang menyenangkan kita, kadang-kadang menjengkelkan. Ya. Nah, jadi dia dikasih kebebasan ini. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman silahkan, mau kafir mau juga silahkan, kata Allah. Lalu milih yang kufur. Ya, apa namanya? Itu berarti resikonya dia tanggung. Ya, resikonya dia tanggung. Allah kasih kebebasan.
Ya, Allah kasih kebebasan. Meskipun demikian, kita tidak memecatnya atau tidak mencabut kebebasan berbuat yang kita berikan kepadanya. Kadang-kadang kita merasa cukup dengan mengarahkannya, menegurnya dan memperingatkannya. Dan kita dalam hal ini menyaksikannya betapa buruk pekerjaan yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Artinya ketika sudah dikasih pilihan kayak begitu lalu melakukan hal-hal yang dia pilih ternyata tidak disukai oleh Allah, bukan berarti itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, manusia dikasih kebebasan berarti kebebasan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nggak suka, nggak ridho dengan hambanya yang melakukan kekufuran. Umpamanya di dunia nih kita nggak mengekang anak, seralah memilih yang mana, ya. Tapi ternyata udah dikasih kebebasan melunjak, itu maunya bebas tetapi bertentangan dengan keinginan kita. Nah, kita memberikan kebebasan sebenarnya dalam rangka untuk dia bisa berpikir untuk melakukan yang positif. Tapi ketika dia melakukan yang tidak baik, bukan berarti bukan berarti kita ridho dengan perbuatan yang tidak baiknya itu. Jadi kira-kira apa nih maknanya kalau dalam takdir nanti? Apa kira-kira maknanya nih yang ketiga nih? Jangan nyalahkan Allah kalau berbuat maksiat. Ya, ini takdir Allah nih, gitu deh. Maksudnya kayak gini. Ya. Lalu ini kehendak Allah ini. Ya, saya berbuat maksiat kayak begini. Ini takdir Allah nih, gitu. Jadi tidak ke situ cara berpikirnya. Ya, tidak begitu cara berpikirnya. Manusia dikasih kebebasan ya. Tetapi jangan sampai menyalahgunakan kebebasan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Makanya Allah mengatakan wala yardha li ibadihi al-kufur. Allah enggak ridho hambanya kufur tuh. Ya, Allah enggak ridho hambanya kufur. Ya, jadi dalam hal ini jangan sampai mengatakan ini kan juga takdir Allah saya melakukan ini. Gitu. Itu kaidah yang ketiga nih. Ya, kaidah ketiga. Ini penting sekali kita memahami takdir dalam konteks kayak begini nih. Ya, jangan sampai salah memahami akhirnya seolah-olah semua yang dilakukan manusia itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang prinsip yang ketiga. Ya, prinsip yang ketiga. Dengan demikian tidak benar jika dikatakan bahwa tujuan makhluk menyimpang dari atau menyalahi kehendak Al-Khaliq. Sesungguhnya Allah memberikan kepada makhluknya kebebasan berbuat dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan qada dan qadar secara umum. Tujuannya adalah untuk mengujinya, ya. Jadi itu kata kuncinya. Kasih kebebasan itu apa? Untuk menguji. Karena memang dunia ini adalah darul bala, ya, negeri ujian. Ini darul bala, negeri ujian. Jadi tujuan Allah memberikan kebebasan adalah untuk menguji manusia. Ya. Wa nabluukum ya bil khairi wasyarri wal khairi fitnah. Ya. Kami uji kalian dengan yang baik, dengan yang tidak baik. Itu tujuannya apa? Fitnah. Fitnah itu artinya adalah ujian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita opsi-opsinya, bebas untuk memilih, tapi mana yang harusnya diwujudkan itu adalah diserahkan kepada manusia, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejahatan, ketidakbaikan, kemudian kebaikan, itu sebagai fitnah dan ujian buat kalian.
Semua amalnya itu nanti akan diperhitungkan dan diberinya. Ya, kehendak Allah tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau Allah berkehendak begini, ya pasti eh, Allah memudahkan atau memberikan kemampuan untuk manusia melaksanakan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nggak mungkin ada keinginan Allah kemudian manusia dirampas keinginannya untuk kemampuannya untuk melakukan. Nggak mungkin. Ya, jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka pasti tidak bertentangan dengan kehendak yang lainnya. Yang kedua, tadi apa? Ya, kehendak Allah pasti cocok dengan ilmu dan hikmahnya. Ya, pasti cocok dengan ilmu dan hikmahnya. Nah, pelajaran kita tadi apa tadi? Pelajarannya bahwa kalau ada kejadian, baca kejadian itu bahwa ini pasti sesuai dengan ilmu dan hikmah dari Allah. Pasti banyak hikmah yang mungkin saya belum tahu. Ya Allah yang maha tahu, Allahu a'lam. Ya Allah paling tahu tentang hikmahnya kejadian ini. Ya, ketika syariat diturunkan, Allah yang paling tahu apa hikmah daripada syariat ini. Laksanakan dulu. Ya, laksanakan dulu. Nanti hikmahnya biasanya belakangan kita baru tahu. Ya, kadang-kadang sekian tahun baru tahu. Ya, tapi yang paling utama adalah laksanakan dulu. Ya. Contoh dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, kalau mau dicari hikmah semuanya atau mau dicari rahasia semuanya baru kita melaksanakannya, tidak hidup kita Pak. Ya, tidak hidup kita. Pamannya, kalau kita tak percaya dengan sesuatu, semua mau diselidiki, tidak makan kita Pak. Ya, umpamanya kita ke rumah makan atau kemana, semuanya apa bahan-bahan kemudian caranya semua dilihat dulu, tidak makan gitu. Ya. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa ini pasti dia menyediakan sesuatu ini udah aman lah kira-kira, ya sudah, ya kita nggak nyelidiki semuanya. Ya, kalau kita mau berobat, lalu kita udah tahu bahwa ada dokter yang memang dia sudah belajar sekian tahun, spesialis di bidang itu, ya, dia udah kita yakin dengan dia, ya kita ya udah apa yang disampaikan kita percaya. Kalau semua terselidiki, dia belajar di mana, kuliah di mana, apa ilmunya, udah belajar masalah ini atau tidak, terus semuanya sepanjangnya nggak bisa gitu. Ya. Jadi keyakinan itu Pak, keyakinan itu memangkas sekian banyak kelelahan hidup. Ya, jadi kalau semua kita mau periksa semuanya, tidak jadi kita hidup ini, tidak bisa kita hidup. Ya, terlalu capek. Ya, jadi kita yakin dengan sesuatu itu membuat kita menjadi memangkas sekian prosedur dalam kehidupan yang memang nanti hikmahnya itu kejadiannya nanti berikutnya baru kadang-kadang kita ketahui. Nah, ini yang sangat penting untuk kita pahami. Yang ketiga, apabila manusia menentukan pilihannya dalam suatu perkara, maka bukan berarti ikhtiarnya itu bukan berarti mengingkari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ya, bahwa kalau manusia ternyata dikasih pilihan untuk melaksanakan kebebasan untuk ada dua pilihan, baik dengan tidak baik, ya, baik dengan tidak baik, lalu dia melakukan yang tidak baik, itu bukan berarti bertentangan dengan kehendak Allah. Meskipun Allah nggak suka dengan kehendak itu, dengan perbuatan itu, tetap itu berada dalam kehendak Allah, tapi dalam kehendak Allah yang Allah nggak suka sebenarnya manusia melakukannya. Ya, manusia melakukan itu bukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengatakan bahwa kalau dia memilih yang jahat pun sekalipun itu Allah ridho dengan
ya dengan perbuatannya bahwa itu adalah kehendak Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua kehendak Allah itu Allah ridho dengan apa yang dia telah tentukan. Ya. Nah, ini 3 hal dalam memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa ketangkap ya Bapak sekalian, cara memahami ini supaya dalam memahami takdir itu nanti kita tepat dan tidak mengalamatkan sesuatu kepada Allah yang Allah terbebas dari apa yang kita katakan, kita yakini. Kemudian prinsip yang mukadimah yang keenam dari qada dan qadar, antara Allah sebagai pencipta segala sesuatu dan manusia sebagai pelaku ikhtiar. Ya, ini yang juga perlu untuk diketahui oleh kita, ya, prinsip-prinsipnya antara Allah sebagai pencipta segala sesuatu dan manusia sebagai pelaku ikhtiar. Ini agak perlu kita memahami agak sedikit pelan-pelan nih. Masalah takdir ini memang perlu pelan-pelan kita memahaminya. Tidak boleh sambil ngantuk nih. Kita mempelajarinya nanti masuknya sikit dan nggak pas. Ya. Ini merupakan masalah yang agak rumit, ya, yang sulit dipahami oleh banyak orang. Dalam kesempatan ini kami berusaha membuka cara pandang manusia tentang masalah ini. Pada dasarnya kerumitan untuk memikirkan, ya, antara bagaimana manusia mampu melakukan ikhtiar, berikhtiar dengan segala yang diciptakan Allah ini, bahwa itu semua adalah Allah ciptakan. Jadi ada gini Pak, umpamanya gini. Ada orang yang mengatakan bahwa segala yang dia lakukan itu adalah atas kemampuan dia, ya, itu nggak ada hubungan dengan Allah itu, begitu ya, nggak ada hubungan dengan Allah itu. Ini saya berhasil ini karena saya berusaha, ya, saya berusaha. Satu sisi, ya, bahwa dia mengatakan hasil ini sesuai dengan usaha, iya. Tapi bahwa jika semua yang dia lakukan itu hanya murni murni kemampuan dia, tidak, ya, ada campur tangannya dengan Allah, itu yang bermasalah itu. Ya, itu yang bermasalah. Nah, jadi tapi ada juga pihak lain mengatakan pokoknya kita nyerah jalan, ya, kalau nanti ada jodohnya, ya dapatlah kita jodoh. Ya, pokoknya ngalir aja lah hidup nih. Ya, tak milih-milih, ya, tak nyari-nyari, nunggu datang. Rezeki juga kayak begitu. Pokoknya kita tidak usah lah ngoyo. Pokoknya apa yang Allah kasih nanti kita terima aja. Betul-betul kehilangan keinginan untuk melakukan sesuatu. Ini kadang-kadang begitu nih. Cara pandang yang yang saling bertentangan kayak begini, ini yang mau dikompromikan, ya, mau dikompromikan. Pada dasarnya kepelikan ini muncul dari percampuran dua keyakinan. Satu, Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Nah, ini kan kita meyakini itu, ya, bahwa apapun yang terjadi ini karena segala sesuatu ini nggak mungkin terjadi kecuali karena Allah yang menciptakannya. Allah berkehendak, Allah yang wujudkan kehendaknya. Yang pertama. Yang kedua, manusia sebagai makhluk dengan wewenang berikhtiar dalam atas kehendaknya, yang karenanya dia menjadi mukallaf dan bertanggung jawab. Jadi manusia dikasih juga
kehendak untuk melakukan sesuatu. Ini gimana nih antara apa yang Allah ciptakan, Allah yang telah wujudkan apa yang dia inginkan dengan apa yang dia diusahakan dengan manusia. Gimana komprominya? Itu sih sebenarnya. Sehingga ada manusia yang mengatakan ini betul-betul karena saya ini. Kalau bukan karena kerja keras saya nggak mungkin kayak begini. Kayak begitu ya. Lalu menafikan bahwa ini juga bahwa ini sebenarnya yang paling utama adalah karena fadlullah, keutamaan Allah. Kayak itu yang mau dipahami di sini. Dengan menyatukan dua keyakinan tersebut muncullah pertanyaan-pertanyaan berikut. Bila Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, maka tentunya Dia pula lah yang menciptakan akibat dari kehendak Allah yang dianugerahinya, kehendak bebas. Sebab akibat tersebut termasuk dalam kategori ciptaannya dengan dasar kehendak dan kekuasaannya. Jadi ini bahwa ini akan berakibat ini. Ini disebut dengan hukum apa namanya? Sebab akibat. Hukum sebab akibat. Dan ini adalah hukum yang Allah buat. Allah yang menciptakannya. Jadi kalau manusia mengatakan ada kaidah man jadda wajada, itu hukum dari mana? Allah yang membuat gitu. Jadi bukan ini karena usaha saya ini satu-satunya begitu. Iya, usahalah yang membuat dia berhasil. Tetapi ini adalah hukum sebab akibat yang ditetapkan oleh Allah. Nah gitu. Jadi bukan memutus siapa yang membuat hukum sebab akibat ini. Nah gitu. Jadi ini apa namanya? Ini harus disatukan antara dua ini. Bila manusia adalah makhluk yang mempunyai kebebasan berikhtiar dalam ruang lingkup terbatas yang dianugerahi kekuasaannya berkehendak, maka tentulah dialah yang menentukan akibat perbuatannya. Jadi manusia sudah dikasih kebebasan untuk berkehendak, maka pilihan-pilihan dia untuk berbuat dan tidak berbuat itu nanti akibatnya dia akan pasti dia akan juga mendapatkannya. Dia akan mendapatkan dari hukum sebab akibat itu. Jadi satu apa tadi? Bahwa selalu yang diciptakan Allah itu hukum sebab akibat. Sebab akibat itu Allah yang menentukan. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu adalah tidak akan keluar dari hukum sebab akibat, kecuali Allah berkehendak yang lain. Contoh, api panas, masuk ke api terbakar, udah tahu api panas, masuk juga, itu namanya nekat, karena sudah Allah tentukan api itu sifatnya panas, jangan masuk ke api, nanti terbakar. Tapi kalau Allah berkehendak, karena api adalah makhluknya, lalu Allah perintahkan kamu dingin, bisa dingin, tapi itu adalah perkecualian. Jangan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah di alam ini. Jadi kita harus berjalan sesuai dengan hukum sebab akibat. Harus berjalan dengan hukum sebab akibat itu. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu hukum Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini nih dipangkas sama orang yang tidak suka dan tidak percaya dengan Allah. Maka disebut dengan apa namanya? Hukum alam. Jangan kita ikut-ikutan ngomong kayak gitu.
Ya, ini bukan hukum alam, ini sunnatullah. Ya, Eh, kita perlu jangan sampai latah nih ngikuti istilah-istilah yang ya yang dipakai oleh orang, karena itu tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hukum alam, ini sudah hukum alam bukan. Alam nggak bikin hukum. Ya, Allah yang menentukan hukum ini di alam. Ya. Nah, itu salah kaprah itu. Ketika mengatakan ini hukum alam. Ini ada sunnatullah, ini hukum yang Allah tetapkan untuk alam ini. Nah, kalau manusia melakukan sesuatu yang ya sesuai dengan hukum yang telah ditentukan oleh di alam, maka nanti hasilnya itu biasanya kalau bahasa kita pun sekarang anak muda itu katanya hasil tidak mengkhianati usaha gitu. Nah, itu sebenarnya istilah bahwa manusia melakukan sesuatu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha, insya Allah dapat hasilnya gitu ya. Tapi apakah semua yang diusahakan sesuai dengan apa yang kita usahakan akan selalu bersesuai dengan hasil? Enggak juga. Nah, disitulah ketergantungan manusia kepada Allah itu harus terus ya kita kuatkan, karena kita manusia. Nah, hikmahnya begitu, ya hikmahnya begitu. Karena manusia itu kalau dikasih semuanya, berkehendaki melunjak, Pak. Manusia ini kalau dikasih kebebasan, semua yang diinginkan, bisa semuanya, melunjak manusianya. Ya. Jadi sombong, jadi pokoknya apapun itu jadi manusia ini. Kasihlah kebebasan yang terbatas. Ya. Jadi ini. Atas dasar itulah muncul pertanyaan, bagaimana mungkin menyatukan keyakinan bahwa Allah pencipta segala sesuatu termasuk akibat dari perbuatan manusia dengan keyakinan bahwa akibat adalah hasil kehendak manusia. Itu yang kadang-kadang jadi selalu ditanyakan oleh manusia, ya, oleh orang itu. Nah, untuk menyingkap tabir dan memperjelas masalah ini, kami kemukakan contohnya. Pertama, contohnya, kita tempatkan sebuah tombol lampu listrik di kamar kita. Ini supaya sedikit memudahkan cara memahami. Ya. Kita tempatkan sebuah tombol lampu listrik di kamar kita, di tempat yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh anak kita. Ya, tombol listrik ada di kamar, tapi tersembunyi tidak ketahuan sama anak. Dengan tombol itu kita dapat menghidupkan atau mematikan lampu kapan saja tanpa diketahui oleh anak kita. Kalau dikasih ke anak ini main-main, kemudian macam-macam, ya, akhirnya kita simpanlah di tempat yang dia tidak tahu. Ya. Kemudian kita bisa kapanpun menyetel lampu itu. Ya. Kemudian kita ingin menguji anak kita, ya, apakah ia mematuhi perintah kita ataupun tidak. Kita berkata kepadanya, jangan sekali-kali engkau main-main dengan tombol ini agar lampunya tidak padam. Bila engkau mematuhi akan kuberi imbalan, namun bila engkau melanggar akan kuberi hukuman. Ya, kasih tahu anak tuh, ya, dikasih tahu yang padahal tersembunyi, kasih tahu. Tapi jangan main-main ya, jangan main-main dengan tombol ini, ya, nanti rusak dan sebagainya. Nah, kalau kamu taat, aku akan kasih ya upah. Tapi kalau kamu main-main, kamu langgar, nanti aku hukum. Ternyata sang anak lebih cenderung kepada pelanggaran. Anak itu dari kasih aturan, tapi ternyata lebih suka melanggar, main-main. Secara diam-diam, tanpa menyadari bahwa ia sedang kita awasi, ia mendekati lampu yang menempel di dinding. Jadi nggak kita awasi, ya.
udah kita kasih aturan, pokoknya jangan main-main ya. Nanti kalau taat dengan aturan ini, nanti bapak kasih upah, ya. Tapi kalau melanggar nanti dihukum. Lalu kita kasih kebebasan begitu tanpa seolah-olah dia tidak melihat, tapi kita membuat pengawasan. Ya. Ternyata anak ini lebih suka main-main, gitu. Suka main-main, tanpa menyadari bahwa kita sedang mengawasinya. Ya. Ia mendekati lampu yang menempel di dinding, lalu meniupnya dengan dugaan bahwa lampu itu akan mati. Ya. Secara bersamaan kita menekan tombol sehingga padamlah lampu itu. Kira-kira ini enggak? Ya, nyambung enggak nih? Ya. Jadi sebenarnya di situ tuh ya kayak ada tombol gitu. Ya, tapi sebenarnya kita punya kontrol di kamar kita gitu ya, punya kontrol. Ya. Ketika dia mau matikan, kita matikan gitu ya. Nah, maka padamlah lampu itu. Sang anak merasa bahwa dialah yang mematikan lampu itu, ya, dengan tiupannya. Namun kita mengetahui bahwa kitalah yang memadamkan lampu itu karena melalui sarana yang sebenarnya, yang jadi sumber utama, sumber untuk menghidupkan dan mematikan. Dalam hal ini sang anak menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap perintah sehingga berhak dihukum dalam batasan yang telah kita putuskan untuk mengujinya. Ya. Jadi sebenarnya bukan anak yang melakukan itu sebenarnya, ya. Tapi dikasih kebebasan untuk melakukannya. Tapi nanti kalau melaksanakan, kalau taat, nanti dia akan dikasih pahala atau dia upah. Kalau dilarang akan dihukum. Ya. Nah, kadang-kadang antara keinginan kita dengan keinginan yang diperintahkan itu bersesuaian, kadang-kadang tidak bersesuaian. Ya. Nah, Tamsil di atas memiliki kesamaan dengan orang yang melakukan pembunuhan secara zalim. Dalam hal ini, sang pembunuh hanya menjalankan perbuatan yang menjadi sebab terjadinya kematian. Jadi dia itu hanya menjalankan perbuatan yang menjadi sebab terjadinya kematian. Sedangkan sang korban mati karena memang ajalnya telah ditentukan dalam qada dan qadarnya Allah. Ya. Jadi bukan dia yang bunuh. Ya. Bukan dia yang bunuh. Bukan si pembunuh yang membunuh sebenarnya. Itu bersesuaian sudah dengan takdir Allah bahwa pada tanggal sekian si fulan akan meninggal. Ya, bisa dipahami ya, bisa dipahami. Bukan dia yang membunuh, dia hanya sebab saja, ya, dia hanya sebab untuk menjalankan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bahwa si fulan itu memang sudah ditakdirkan untuk meninggal pada saat tersebut, ya. Dengan cara yang sudah ditentukan dengan qadar-qadarnya, dan sang pembunuh dijatuhi hukuman karena ia terbukti melakukan perbuatan dosa yang Allah nggak suka perbuatan itu. Ya, nggak ada perintah Allah, ada nggak Allah merintahkan untuk membunuh? Nggak ada. Ya, ada nggak Allah memerintahkan untuk tidak meninggalkan sholat, untuk meninggalkan sholat? Nggak ada. Ya, nah itu jadi apa namanya? Itu gambarannya seperti itu. Dan sang pembunuh jatuh hukuman karena terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini tampak jelas bahwa pada bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulnya, dia mengajarkan bagaimana Rasul harus menjawab orang-orang yang menyesali banyaknya korban dari jajahan kaum muslim dalam perang Uhud. Ya. Di surah Ali Imran ayat 154. Ya, surah Ali Imran ayat 154, silakan dibuka surah Ali Imran 154, ya, terkait dengan banyaknya orang yang merasa sedih, ya, dengan kejadian di perang Uhud, ya, di perang Uhud.
Eh, Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu, hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Ya, jadi eh, mereka mereka eh, merasa menyesal sekali, ya, mereka menyesal sekali ada peristiwa di kematian di perang Uhud itu, ada yang membisikkan, ya, keyakinan yang salah. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu, hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Ya, makutilna hahuna. Ya, jadi cobalah kalau kita ada kehendak untuk memilih berangkat atau tidak, untuk berperang atau tidak, mungkin kita nggak akan terbunuh di sini, gitu ya. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang sudah ditakdirkan akan mati terbunuh juga. Namanya mati itu mau kemana saja mati, ya, mau tinggal di rumah, mau di tempat tidur, mau di perang sekalipun, ya, bukan karena perangnya yang, ya, orang itu mati, itu sebab-sebab tertentu saja. Tapi kalau udah mau waktunya mati, mau di rumah sekalipun, ya, mau tinggal dimanapun, mati juga, mati juga. Jadi niscaya orang-orang yang sudah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah, ya, katakanlah sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang sudah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Ya, umpamanya bahasa kita tuh sekarang sekira udah betul lah tuh, menjemput takdir katanya. Ya, jemput takdir. Kok jadi berangkat di hari itu tuh, padahal dilarang untuk berangkat, umpamanya kayak gitu bahasa kayak gitu. Ketika berangkat di jalan cakaan, itu bahasa menjemput takdir. Sudahlah, itu udah betul lah itu, ya, udah betul lah itu. Jadi jangan bilang begini, cobalah tidak pergi tadi itu, nah gitu ya, nggak mati dia. Itu tuh kadang-kadang muncul penyesalan kayak gitu tuh, muncul penyesalan kayak gitu, ya. Nah jadi andaikan kalau sudah kejadian tuh nggak boleh kita kembangkan, ya. Kalau andaikan kalau sudah kejadian. Tapi kalau sebelum kejadian, ini kayaknya resiko di sana tuh, nggak usah berangkat, ya. Nanti kalau aman baru berangkat, itu boleh, ya. Kalau belum kejadian. Tapi kalau udah kejadian nggak boleh. Cobalah dia, ya. Kemarin nggak ke rumah sakit waktu COVID tuh, ya, nggak mati dia tuh. Kau tinggal di rumah, banyak orang mau gitu tuh waktu COVID itu, karena ke rumah sakit lah dia mati itu. Jadi ada yang ngomong kayak begitu. Udah takdirnya memang, ya, memang waktunya sudah ditentukan oleh Allah meninggal, ya. Maka dimanapun itu sudah nanti memang sebabnya lah itu, hanya sebab saja sudah. Tapi memang sudah waktunya memang Allah Subhanahu wa taala panggil. Nah, ini ketika ada orang meninggal di perang Uhud, orang-orang jahiliyah nih, orang-orang yang tidak beriman ini bisikkan orang-orang mukmin tuh kan, kami nggak berangkat, nggak mati kan, ya gitu ya, ke keluarganya. Cobalah tidak berangkat, ya. Cobalah tidak berangkat, nggak mati dia tuh, gitu. Nah, nggak mati dia tuh. Nah, jadi padahal kalau mau mati di rumah mati, ya, di manapun mati kalau mau mati itu, ya. Tapi mau perang kayak apapun, takdir. Contoh ginilah, kejadian pesawat, ya, mati semua kecuali satu orang, anak kecil lagi tidak mati, umpamanya kayak gitu, ya. Ya, anak kecil tidak mati, padahal jatuh tuh habis. Ternyata ketika dievakuasi dicari, ada yang masih hidup. Kalau betul waktunya belum mati, nggak akan mati kalau belum waktunya.
Nah, jadi kalau kenapa lah dia berangkat kemarin pakai pesawat ini, cobalah pakai pesawat yang lain. Kehendak manusia yang bergerak, tapi sebenarnya itu hakikatnya adalah Allah yang menciptakan kehendak itu. Ya, Allah menciptakan kehendak itu. Jadi manusia itu pelakunya untuk mewujudkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tidak semua yang ditakdirkan oleh Allah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melanggar apa yang diperintahkan Allah, maka dia akan mendapatkan hukuman dari pelanggarannya. Ya. Allahu a'lam ya. Saya memang sengaja tidak buka dulu ya. Ini panjang masalah takdir ini kalau ditanya. Ya, jadi nanti setelah kaidah-kaidahnya kita pelajari, baru kita akan mempelajari kasus berkasus sehingga kita enak nanti membedahnya karena kita sudah mulai tahu tentang apa ininya, tentang kaidah-kaidahnya. Ya. Allahu a'lam. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.